Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Masyahadah. Saya merupakan mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin, jurusan Tadris Fisika, angkatan 2017. Hari ini kita akan membahas tentang dinamika rotasi. Dinamika rotasi mempelajari tentang penyebab benda mengalami gerak melingkar atau rotasi. Perhatikan gambar sebagai berikut. Apa yang kalian rasakan ketika mendorong pintu atau membuka skrup menggunakan kunci? Cobalah dorong pintu dan skrup pada posisi tengah dan ujung. Apakah ada perbedaan gaya yang kalian perlukan untuk mendorong pintu dan skrup? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu mempelajari penyebab benda mengalami gerak rotasi. Ada 5 macam penyebab benda bergerak rotasi. Yang pertama, ada momen gaya. Yang kedua, ada momen inersia. Yang ketiga, ada momentum sudut. Yang keempat, ada energi pada gerak translasi dan rotasi. Yang kelima adalah aplikasi hukum 2 Newton pada gerak rotasi. Untuk yang pertama adalah momen gaya atau torsi. Rumus dari momen gaya atau torsi adalah TO sama dengan hasil kali antara gaya dengan lengan gaya, di mana gaya adalah F dan lengan gaya adalah R. Kita akan menguraikan gaya yang terdapat pada kunci pemutar baut, di mana ada lengan gaya, ada gaya yang tegak lurus terhadap gaya. Serta kita akan uraikan ada sudut yang terdapat pada gaya dan lengan gaya, yakni ada F cos theta dan F sin theta. Torsi merupakan besaran vektor. Torsi memiliki nilai dan arah. Torsi bernilai positif apabila gaya yang diberikan pada benda menyebabkan benda bergerak searah dengan jarum jam dan bernilai negatif apabila berlawanan arah dengan jarum jam. Contoh soal. Kedua anak berada pada posisi yang berbeda dari titik tumpu, namun tetap seimbang. Mengapa hal ini bisa terjadi? Hal ini bisa terjadi karena torsi yang dimiliki kedua anak adalah sama, di mana torsi itu merupakan hasil kali antara gaya dengan lengan gaya. Kemudian kita masukkan nilai dari F1, R1, F2, dan R2. Kemudian kita kalikan, dan hasil dari TO1 dan TO2 itu adalah sama besar, sehingga torsi antara dua anak ini adalah sama besar. Yang kedua ada momen inersia, di mana momen inersia adalah kelembaman suatu benda untuk melakukan gerak rotasi. Apa yang dimaksud dengan kelembaman? Kelembaman adalah kesukaran benda untuk melakukan gerak. Rumus dari momen inersia adalah I sama dengan mr². Rumus ini digunakan untuk satu partikel yang memiliki massa dan jari-jari lintasan. Rumus ini dapat kita jabarkan menjadi beberapa rumus. Jika mencari M, maka kita dapat menggunakan rumus M sama dengan I per R². Kemudian, jika kita ingin mencari R², maka R² sama dengan I per M. Jika ingin mencari R saja, maka kita dapat akarkan hasil dari R², yaitu R sama dengan akar I per M. Jika terdapat beberapa partikel, lebih dari satu, maka kita dapat menggunakan rumus I sama dengan sigma dari I itu sendiri keseluruhan, di mana I adalah M dikalikan R², sehingga dapat kita ubah menjadi M1 R1², M1 dikali R1² ditambah M2 kali R2², dan seterusnya. Momen inersia pada benda pejal dapat dicari menggunakan rumus I sama dengan integral dari R² dm. Hubungan antara momen gaya dan momen inersia berdasarkan hukum 2 Newton, di mana hukum 2 Newton berbunyi F sama dengan M dikalikan A. Pada momen gaya, F adalah TO per R, dan A adalah alfa dikalikan R, sehingga diperoleh hasil TO sama dengan I dikalikan dengan alfa. Contoh soal, 6 buah partikel tersusun seperti pada gambar. Tentukan besar momen inersia jika diputar pada sumbu Y. Diketahui MA, MC, ME adalah 2M, dan MB adalah 4M, MD 3M, MR 1,5M, RA, RD, RE adalah 3R, RB sama dengan 3/2R, RC sama dengan 0, RF sama dengan 2R. Dan yang ditanyakan adalah momen inersia pada sumbu Y. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu mengetahui partikel yang mana saja yang bergerak pada sumbu Y.
Nah, di sini ada partikel A, B, C, dan D. Sehingga momen inersia pada sumbu Y adalah I dari Y sama dengan IA ditambah IB tambah IC dan ditambah ID. I adalah mR kuadrat. Kemudian kita masukkan angka yang sudah diketahui. Sehingga diperoleh hasil 54 mR kuadrat. Jadi momen inersia pada sumbu Y sebesar 54 mR kuadrat. Yang ketiga adalah momentum sudut, di mana rumus dari momentum sudut adalah L sama dengan I dikalikan omega, di mana momentum sudut merupakan besaran vektor sehingga memiliki nilai dan arah. Untuk mencari nilai dan arahnya, kita dapat menggunakan kaidah tangan kanan, di mana arah rotasi searah dengan genggaman tangan dan arah kecepatan sudut searah dengan ibu jari. Energi kinetik translasi adalah setengah mv kuadrat, sedangkan energi kinetik rotasi adalah setengah I dikalikan omega kuadrat. Sehingga energi mekanik sendiri merupakan energi kinetik ditambah energi potensial. Energi kinetik dapat kita jabarkan menjadi energi pada gerak translasi dan rotasi. Kemudian ditambah dengan energi potensial adalah massa kali gravitasi kali ketinggian, sehingga diperoleh setengah mv kuadrat ditambah setengah I kali omega kuadrat ditambah M dikalikan G kali H. Yang terakhir ada aplikasi hukum 2 Newton pada gerak rotasi. Terdapat dua aplikasi hukum 2 Newton pada gerak rotasi. Yang pertama adalah gerak pada katrol, yang kedua adalah benda menggelinding pada bidang miring. Untuk yang pertama, gerak pada katrol ini terbagi menjadi dua, yaitu sebuah benda dihubungkan dengan katrol dan dua buah benda dihubungkan dengan katrol. Seperti pada gambar, katrol adalah silinder pejal, sehingga katrol memiliki momen inersia I sama dengan mR kuadrat, di mana percepatan dari gerak benda adalah M per M ditambah I per R kuadrat dikalikan dengan gravitasi. Kemudian, I adalah setengah mR kuadrat, A adalah M per M ditambah setengah M dikalikan G. Kemudian, dua buah benda dihubungkan pada katrol seperti pada gambar, di mana percepatan dari katrol ini adalah M2 dikurang M1 per M1 tambah M2 ditambah setengah M besar dikalikan gravitasi. Yang kedua ada benda menggelinding pada bidang miring.